disampaikan kepada Ibu Nur Hayati SSMPD. And finally, the third speech will be delivered by the Chief of Education and Culture Department of Kota Bontang. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang. Kepada yang terhormat Bapak Saparudin SH MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Samuel selaku pengawas SMP Kota Bontang. Yang saya hormati Bu Nur Hayati selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Bontang beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Komite SMP 7 beserta pengurus. Yang saya hormati orang tua murid kelas 9, adik-adik OSIS ya, kemudian anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini merupakan hari terakhir di SMP 7 ya, yang menjadi titik awal di dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita berkumpul di ruangan auditorium 3 dimensi dalam rangka melepas anak-anak kita kembali kepada orang tua. Perlu kami sampaikan, pelepasan bukan akhir dari segala-galanya berdua, tapi adalah titik awal untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, perlu kami sampaikan tahun ini lulusan SMP itu sekitar 3.205 kalau nggak salah kemarin ya. Nah ini juga merupakan yang cukup besar Bapak Ibu ya. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui, sementara daya tampung SMA itu hanya 756 ya. Kemudian untuk SMK 1008, berarti ada 1700 sekian. Sementara lulusan kita 3000 lebih. Maka ada 1000 orang nanti akan bersaing di sekolah swasta. Makanya kami sampaikan cermati juknis SMA SMK untuk mendaftar. Biasanya Bapak Ibu tuh begitu awal pembukaan sudah cepat-cepat mendaftar. Jadi kadang-kadang nggak bisa membaca situasi karena sekarang sistem online Bapak Ibu ya. Jadi setiap saat kita bisa melihat real count dari posisi anak kita. Jadi biar coba kalau mau mendaftar tuh dicek dulu, jangan dipaksakan di suatu tempat. Yaitu tadi, karena sekolah SMA itu terbatas, ada 1 sampai 3, SMK itu ada 4 yang negeri, itu juga menjadi rebutan. Kami paham Bapak Ibu ya, tetapi SMA itu bukan kewenangan kabupaten kota, tapi adalah kewenangan provinsi, sehingga kami juga nggak bisa intervensi untuk menambah rombel, menambah ini Bapak Ibu ya, itu menjadi. Nah ini juga menjadi persaingan Bapak Ibu, tapi berharap kalau kita sekolah itu kan bukan lembaganya yang kita lihat dulu ya. SMA 1 belum tentu juga paling bagus daripada SMA 2. SMA 2 juga belum tentu paling bagus dari SMA 3. Begitupun sebaliknya. Tetapi kembali lagi kepada anak kita, kembali pada orang tua sendiri, artinya memilihkan sekolah anaknya. Jadi kita kadang-kadang begini dulu ya, pendidikan itu akan menjadi hal yang buruk, hal yang tidak kita inginkan. Kita selalu menyampaikan anak kita bermasalah. Jadi dalam menentukan pendidikan bukan hanya kemauan orang tua ya, tapi adalah kerjasama dengan anak kita sendiri. Jangan sampai nanti orang tuanya memaksakan, misalnya anaknya mau SMK, orang tuanya memaksakan mau ke SMA. Nah,
coba berkomunikasi yang baik dulu. Kadang-kadang juga anak kita itu dia terpengaruh oleh temannya mau ke SMK dia juga mau ikut, atau temannya mau ke SMA juga ikut. Saya pengalaman sendiri, anak saya sendiri Bu ya, otot-ototan di rumah. Nah, dia mau SMK. Saya bilang boleh nggak masuk SMK, tapi ini loh kelebihan SMK, tapi ini juga kekurangannya. Gitu juga akhirnya apa? Masuk ke SMA gitu ya. Karena kalau ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi kan ya pasti SMA, karena memang dipersiapkan untuk memasuki jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan SMK dipersiapkan adalah untuk menyerap tenaga kerja ya. Nah ini yang jadi persoalan kita ini, kita kadang-kadang memaksa. Itu pun juga nanti kalau dia sudah kuliah silahkan memilih jurusan. Nah tugas kita orang tua artinya memberi motivasi, ini pilihanmu nak ya, ini sudah cita-citamu, tolong belajarlah yang baik. Insya Allah Bapak Ibu ya, anak-anak kita yang menjadi anak yang nakal, anak itu adalah ada campur tangan kita sendiri. Kadang kita orang tua merasakan memaksakan kehendak itu artinya menyamakan dengan kita. Pendidikan saat ini bukan mendidik seperti zaman kita, tapi adalah mendidik bagaimana dia hidup di masa akan datang. Karena perubahan zaman, perubahan siklus yang ada di masyarakat kita itu luar biasa berdampak. Kalau dulu Bapak Ibu takut kalau anaknya di luar rumah ya Bapak Ibu ya, takut salah pergaulan. Sekarang tidak hanya di luar rumah Bapak Ibu, dalam rumah pun juga bisa salah pergaulan karena lewat ini Bapak Ibu ya, kita nggak sadar gitu gadget. Kita sendiri selaku orang tua dan kadang-kadang nggak bisa lepas dari kehidupan ini, tapi memang sudah tuntutan gitu ya. Jadi teknologi itu jangan kita anggap juga merusak, tapi bagaimanalah teknologi itu menjadi alat untuk komunikasi, alat untuk memberikan informasi yang mudah kepada kita. Jadi sekali lagi kami berharap pada Bapak Ibu orang tua, hari ini kan sudah lepas Bu Nur ya, artinya sudah dikembalikan kepada orang. Ada orang tua, ada jeda waktu sekian hari Bapak, sekian bulan, kan tanggal 15 Juli baru masuk, ini Juni, berarti ada jeda waktu sebulan lebih. Kami berharap kepada Bapak Ibu, ini pesan dari Pak Kasat Lantas kepada kami Dinas Pendidikan Bu, untuk mengimbau. Biasanya ada jeda waktu, anak ini sudah lowong tidak sekolah, kadang-kadang kan naik motor kemana-mana. Nah, akhirnya yang terjadi kecelakaan. Mayoritas kecelakaan di Kota Bontang Bapak Ibu adalah usia sekolah. Kemarin data Pak Kasat Lantas aparat ke kami untuk saling membahu, saling bersinergi dalam rangka untuk menyelamatkan generasi muda ya, generasi anak-anak kita. Jadi jangan sampai nanti setelah selesai dikembalikan, anak itu ada jeda waktu, kita lepas kontrol. Nah, banyak Bapak Ibu, bulan yang lalu anak SMP 8 ya kalau nggak salah, anak teman saya sendiri, tahu-tahu kecelakaannya bukan di sini Bapak Ibu ya, di Teluk Pandan sana. Kan jadi itu, padahal orang tuanya cukup kontrol gitu loh, tapi ya, kita dikena ada kebebasan, ada ini, akhirnya yang terjadi. Demikian kami berharap ada di ruangan ini tidak demikian nanti Bapak Ibu ya, anak kita dapat kita antarkan, kita raih cita-citanya sesuai tujuan pendidikan nasional ya, itu mencerdaskan kehidupan bangsa dan rangka untuk meraih cita-citanya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Kami juga nanti minta izin, nggak bisa sampai selesai karena sebentar lagi juga ada undangan rapat untuk persiapan anggaran perubahan. Umumnya tadi sampaikan Bu Nurhayati, moga juga ke depannya SMP 7 bisa kami relokasi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.